Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya AWS Aribo Santoso ya. Sebut saja dengan singkatan AWS. AWS mau beritahu bahwa ini ya, lagi berpetualang di daerah Tanjung Buka SP10. Biasanya kadang saya kan juga konten kreator yang jalan-jalan, kelenong-kelenong atau ke tempat-tempat wisata. Tapi AWS juga punya tempat, yaitu di Tanjung Buka SP10. Kebetulan hari ini AWS lagi fokus untuk membersihkan lahan dan menanam padi di SP10 Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Ya, seperti yang terlihat dalam video AWS ini kan saya lagi mencabut ya padi yang harus saya semai untuk saya tanam, tapi itu saya cabutnya pagi-pagi buta ya, jadi start jam 4 pagi ya, atau setengah 4. Kenapa? Karena ini adalah daerah pasang surut. Kebetulan di daerah saya ini bloknya masih jebol ya, masih air pasangnya masih masuk. Jadi hari itu yang di dalam gambar itu nanti start jam 8 pagi itu air pasang sudah masuk ke lahan. Jadi untuk menanam padi itu akan berhenti ya. Jadi mengapa AWS pagi-pagi gelap-gelap itu mencabut supaya waktu tidak terbuang. Jadi waktu air pasang masuk start pagi, kita kadang nggak bisa bekerja atau aktivitas meneruskan. Dan biasanya start 3 jam 4 jam baru airnya surut lagi, dan itu hari sudah mulai panas. Kadang ya tidak kuat ya kalau terlalu panas ya. Jadi itulah model kegiatannya harus kita lakukan pada pagi-pagi buta atau gelap ya. Dan itu adalah resiko yang harus kita lakukan. Yang penting tujuannya adalah kita bisa mencapai hasil dari tanaman padi itu ya. Walaupun mungkin semoga aja bisa panen nanti di bulan berapa ya, kurang kalau sekarang bulan September ya, di bulan-bulan Desember lah, doakan. Dan saya mengupload video ini bukan berarti saya itu adalah ahli dari petani, tapi mungkin sebagai gambaran dan petualangan saya di wilayah Tanjung Buka ya. Cuma di konten saya ini, di media sosial saya ini, saya berusaha untuk istilahnya itu bukan ahli petani atau yang menyodorkan memberikan satu gambaran, memberikan satu contoh, atau istilahnya itu memberikan tutorial. Justru di sini, di konten saya ini, justru saya ini adalah yang justru minta, mungkin dari nanti bisa para netizen atau yang kebetulan melihat konten saya ini, bisa lah membantu saya dalam artian gimana caranya, solusinya gitu. Maksud saya itu membantu ini tidak harus material atau uang, enggak, tapi mungkin dengan ide atau pendapat atau dengan pikiran itu sudah, dengan komen-komen yang bagus dan memberikan satu masukan, itu sudah termasuk dengan membantu bagi diri saya dan juga mungkin bagi pemirsa-pemirsa yang lain yang kebetulan mampir ke channel saya. Dan istilahnya itu nanti bisa saling bertukar pikiran, karena dengan melihat channel saya terus di komen-komen terus ada yang beri masukan seperti ini, kan itu nanti
ada netizen yang lain yang mungkin juga punya geografis yang sama dengan tempat yang di sini, itu juga bisa menjadi bahan masukan dan wawasan, penambahan wawasan ya. Dan semoga bagi yang beri masukan-masukan ini juga yang positif, yang bisa untuk membangun ini juga saya doakan menjadi amal jariah dan jadi pahala ya bagi mereka. Itu harapan saya. Itulah di dalam video ini gambarnya itu padi saya cabut di usia sekitar kurang lebih 14 hari ya. 14 hari setelah semai. Itu bibit padinya jenis Inpari 32. Nah, mungkin bagi teman-teman bisa memberikan masukan untuk saya. Kira-kira pencabutan padi itu yang terbaik itu di umur berapa ya? Bisa di komen di kolom komentar saya ya. Mungkin bagi pemirsa yang lain yang usianya belum tahu juga kan bisa membaca juga di kolom komentar itu. Jadi kita bisa saling berbagi ilmu ya. Utamanya saya yang harus mencari ilmu karena saya bukan petani yang luar biasa. Saya cuma istilahnya pemula lah, bukan apa-apa itu. Jadi jujur aja harus saya akui itu ya teman-teman. Itu jadi di video ini saya gelap-gelap itu padi Inpari 32 saya tanam di lahan pasang surut. Itu saya cabut di usia 14 hari. Nah, apakah di usia 14 hari itu bagus atau mungkin kurang tua? Mungkin bisa beri jawaban di kolom komentar saya ya, agar bisa menjadi masukan buat saya dan bisa saya pertimbangkan dengan masukan yang lain, nanti bisa saya aplikasikan di lahan ya. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, suasana gambaran khususnya di tempat saya di SP10 Desa Tanjung Buka, di mana saya lagi fokus bertanam padi dan dengan jenis padi Inpari 32. Doanya semoga juga bisa panen ya, karena memang daerahnya masih ekstrim. Jadi banyak gimana ya, bukan hanya geografisnya yang ekstrim, juga binatang dan hamanya juga masih cukup banyak. Jadi semoga saja nanti ke depan juga bisa panen lah, minimal tidak sampai habis dimakan binatang. Itu mungkin harapan saya, dan terima kasih jika ada yang beri masukan, ide-ide pada saya. Semoga amal Anda untuk ide-ide yang baik itu dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, untuk kebaikan amal jariah dan berkah nanti di alam akhirat maksudnya. Terima kasih, sampai di sini perjumpaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.